Ketika kita sedang berjalan di taman, lalu tiba-tiba uang jatuh dari langit. Tentunya kita akan senang. Tapi apakah benar akan begitu? Turunnya uang dari langit artinya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pada awalnya, ini akan membuat kita senang karena kita memiliki banyak uang. Tetapi ini juga yang akan menyebabkan terjadinya inflasi. Ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita menangani inflasi? Inflasi dapat ditangani dengan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi, mengatur, atau mengarahkan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, salah satunya inflasi. Lalu, bagaimana kebijakan ekonomi di negara kita? Mari simak penjelasan berikut. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia di semester pertama 2025. Hari ini kita akan kupas berbagai kebijakan mulai dari fiskal, moneter, perdagangan, sampai investasi. Yuk kita mulai! Kalau bicara fiskal, APBN 2025 disusun cukup ambisius. Belanja negara tembus sampai 3 triliun 621 miliar rupiah. Fokusnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah juga tetap menjaga defisit agar tidak terlalu besar. Subsidi energi masih gede, sekitar 203 triliun. Tapi ada upaya loh, biar lebih tepat sasaran lagi, kayak pembatasan kuota BBM bersubsidi dan pemantauan ketat. Ini penting banget, biar subsidi lebih tepat sasaran. Nah, yang lagi ramai nih, PPN itu naik dari 11% hingga 12% pada bulan Januari. Meskipun untuk kebutuhan pokoknya dibebaskan, tetap saja ada kekhawatiran pada daya beli masyarakat kelas menengah. Ketika kita lihat dari sisi lain, ini merupakan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara kita. Kabar baiknya, inflasi cukup rendah, yaitu minus 1,95% pada bulan April. Dan ini bikin BI nurunin BI rate jadi 5,5%. Tujuannya sudah jelas dong, yaitu untuk mendorong kredit, membantu UMKM, dan menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global. Perdagangan dan ekspor. Di sisi perdagangan, pemerintah semakin ketat soal hilirisasi. Ekspor konsentrate tembaga dilarang mulai tahun 2025. Batu bara harus pakai harga acuan nasional, dan juga ada penyederhanaan aturan barang kiriman agar lebih logistik dan efisien. Investasi tumbuh pesat, kuantitas 1 tahun 2025 aja udah 465 triliun, naik hampir 16%. Penanaman modal asing juga kuat, sekitar 49% dari total investasi. Pemerintah anggap ini bukti kepercayaan investor makin tinggi meski ekonomi global lagi nggak pasti. Biar investasi lancar, sistem OSS juga diperbaiki. Sekarang, lewat PP nomor 28 tahun 2025, proses izin termasuk AMDAL dan PKL-UPL bisa dilakukan secara paralel dan lebih cepat. Ini bisa membuat usahamu menjadi lebih nyaman dan pasti. Secara keseluruhan, ada banyak sisi positif. Lapangan kerja bertambah, inflasi stabil, dan iklim usaha yang lebih ramah. Tapi, tantangannya juga tetap ada loh, seperti efek PPN ke konsumsi, ketergantungan dengan sektor tertentu, dan risiko global seperti geopolitik dan harga komoditas. Mas, kesimpulannya dong. Kesimpulannya, arah kebijakan pemerintah cukup menjanjikan, namun tanpa pengawasan yang ketat, niat yang mulia bisa luruh di tengah jalan. Di balik janji-janji manis di atas kertas, keberhasilan menanti pada eksekusi nyata dan konsistensi yang setia. Di sanalah nasib ekonomi bangsa dibahas, bukan dalam rencana, tetapi dalam tindakan yang di kehidupan kedua.